Gue paling sebel sama cling film tuh gitu, tau nggak? Susah Nyari ujungnya tuh kayak ini loh, nyari toples putri salju lebaran. Halo semuanya, kita ketemu lagi ya di dapur YouTube gue dengan Bara Patria Jawane di sini. Dan hari ini gue akan bikin sesuatu yang cukup populer banget dan sehat. Itu yang penting, sehat ya. Kita harus sehat, apalagi di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini. Ya, Caesar salad. Siapa sih yang nggak tahu Caesar salad? Sekarang ini kalau kita pergi ke restoran, dimanapun itu, di pelosok manapun, di negara kita manapun, di seantero dunia pun, di mana-mana, Caesar salad itu pasti ada di bagian salad atau kadang di bagian appetizer juga. Tapi sebelumnya gue mau menjelaskan sedikit. Banyak orang yang pikir bahwa Caesar salad itu adalah sebuah hidangan Italia. Sebenarnya bukan. Sedikit sejarah tentang Caesar salad. Caesar salad adalah ciptaan seorang imigran Italia, ya benar. Ya, tapi sebenarnya dia adalah orang Italia yang tinggal di Amerika, USA, the United States of America. Yes. So, dia menciptakan itu tahun 20-an dan namanya dia adalah Caesar Cardini. Caesar Cardini. Dia ciptakan tahun 20-an, makanya itu menjadi namanya Caesar salad. Tapi sebenarnya menjadi populer itu sebenarnya di tahun 40-an. So, Caesar salad kita hari ini akan dibuat dengan mayones. Karena sebenarnya asli, oh ya by the way, aslinya Caesar salad itu dibikin dengan kuning telur mentah. Yes. Kuning telur mentah, pakai rempah-rempah, campur, dan itu menjadi salad dressingnya. Tapi saat ini bukan saat yang tepat untuk kita makan hidangan kayak kuning telur atau daging yang mentah. Makanya sekarang gue akan membuat dressingnya itu dengan mayones. Mayonesnya kita akan bikin. Caranya gimana? Gampang banget. Untuk membuat dressing dari Caesar salad ini sih gue akan menggunakan mayones. Ya, just mayonnaise aja lah ya. Sebenarnya ini adalah inspirasi dari Caesar salad. Inspirasi dari Caesar salad yang gue bikin ini ya. Dan untuk membuat dressingnya, gue ditemani dengan ini sahabat lama, Filippo Berio. Yes, Filippo Berio ini adalah olive oil ya, aneka ragam olive oil. Kalau yang ini adalah extra virgin olive oil. Dan ini adalah produk Italia, dia tuh udah 150 tahunan lebih loh. Udah tua ya kamu. Udah tua loh ini. 150 tahunan lebih. Dan ini yang akan kita gunakan untuk membuat dressingnya ya. Bahan-bahannya itu gampang banget. Nah, seperti tadi gue bilang kan, kalau Caesar salad yang asli pakai telur mentah. Tapi kita tidak akan pakai telur mentah. Telur rebus. Oke, so untuk resep ini kita perlu untuk ini 2 butir telur yang udah direbus. Nah, ini cakep nih ngerebusnya nih. Pas nih. Jadi dia nggak sampai kuning. Jadi ini direbusnya 6 menit ya kemarin? Oh 5. Ini 5 menit. Sorry. Ini 5 menit direbus ya. Jadi kalau ngerebus 5 menit telur gini. Tips lagi dari gue. Kalau ngerebus telur itu caranya gini. Air, taruh telurnya. Gue biasanya kasih cuka dikit gitu loh. Katanya sih kalau kasih cuka itu supaya nanti ngupasnya lebih gampang. Enggak juga sih, kadang-kadang juga ngupasnya susah gitu loh. Kayak bagian putihnya pada nempel. But ya, sesudah dinyalain, terus apinya dinyalain, tunggu sampai dia mendidih, api mulai bukutuk gitu. Mulai di situ ngitungnya. 5 menitnya dari situ. Jadi bukan 5 menit dari sejak ditaruh, tapi 5 menit sejak dia mulai airnya berkutuk-berkutuk. Oke? So this is 5 minutes. Eggs. Ini kita cacah aja sih ya. So mau pakai telur ayam kampung juga boleh ya. Tapi kalau bisa telur, kalau buat kayak gini-ginian tuh telur yang sesegar mungkin gitu ya. Kita ada garam kurang lebih setengah sendok teh, kurang lebih lah. Atur aja ya. Sedikit lagi deh. Nah, gue itu suka banget salad dressing yang creamy. Nah, creaminya itu biasanya gue ambil ya dari mayones. Dan ini gue ada
Greek yogurt atau yogurt mayonnaise. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Dan biasanya yogurt yang dijual di pasar swalayan itu dia itu udah ada gulanya. Jadi hati-hati, nanti pasti akan ada rasa manisnya. Jadi gulanya jangan ditambah lagi. Merica ya lihat aja deh, kurang lebih seperempat kali sendok teh kalau pakai sendok teh. Lebih enak tuh pakai tangan lagi. Ini adalah bubuk bawang putih. Wah, ini gua nggak mau pakai tangan. Seperempat juga lah. Ngok. Ini adalah bubuk bawang merah. By the way guys, untuk dapetin bahan-bahan ini tinggal lihat aja dah online, ada semuanya. Bawang merah, ngok, seperempat, setengah, atur aja menurut saya. Resep adalah panduan. Sisanya please atur sendiri. Oh, saya lebih suka kalau rasanya bawang putihnya lebih berasa, ya udah tambah sendiri. Kalau misalnya mau pakai bawang putih yang masih fresh juga boleh. Bawang merah yang masih fresh boleh caca halus, semuanya baru campur. Oke. Ini keju parmesan, nanti deh. Ini dialusin dulu. Kemudian gue ada lemon. Lemonnya kurang lebih 2 sendok teh, tapi ya sekali lagi atur aja lah. Kalau doyan, gue pribadi doyannya agak asam. Cuk. Oke. So, sekarang kita akan menambahkan satu bahan yang sangat penting sekali. Sahabat saya ini tadi, Philip nih, Filippo Berio, dan extra virgin olive oil yang akan kita gunakan untuk kali ini. Dan by the way, kalau misalnya kita secara teratur mengkonsumsi olive oil, ini bisa membantu untuk menurunkan kolesterol, satu antara lain. Lalu sesudah itu juga bisa membantu untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Asal kita mengkonsumsinya secara teratur, bisa langsung misalnya kita minum 1 sendok makan gitu ya per hari sebagai terapi, atau misalnya juga seperti ini dicampur di salad dressing, jadinya sedap gitu loh ya. Untuk resep ini kita pakai 8 sendok makan. So, ini semua mau kita blender. Oke, ini kita campur. Pastikan bahwa telurnya itu benar-benar lumat dan halus. Oke. Dressingnya udah jadi. Sengaja gue bikin dressingnya di depan itu supaya nanti kan kita kan pakainya banyak sekali bumbu bubuk ya, powder, garlic, garlic lagi, bawang putih, bawang merah. Dia supaya aromanya itu campur semua berasa. Bikin di awal, diemin aja dulu. Ininya apa? Olive oilnya tuh berasa banget, enak. Gue doyan asem, jadi gue mau nambahin lagi jeruk lemonnya dan garam lagi dikit dan merica. Saya ada tambahan bumbunya, bukan bumbu sih, ini mungkin kategori rempah ya. Parsley, kita tambahkan 2 sendok muncung keju parmesan yang parut. Ini kita aduk, mari semuanya. Now it's time to assemble the salad. Bahasa Inggris. Sekarang kita akan membuat saladnya. Tadi kita udah buat mayonesnya, ya. Dan saya juga di sini ada croutons. Ini adalah bagian dari saladnya. Nah, mau tahu cara bikin croutons gampang? Tinggal aja cek di playlist
playlist ya namanya ya. Kalau video, daftar video di Barat Pro sebelumnya sudah diposting bagaimana cara membuat krutong. Ini adalah salami adalah this is beef salami by the way ya. Ini adalah sosis Italia. Dia memang kayak begini nih, ada titik-titik lemak-lemaknya itu yang bikin aroma dan rasanya. Kita perlu mungkin ya 5 deh buat salad kita kali ini. Sekarang gue akan menyiapkan semua bahan-bahan. Ini tadi mayones yang kita bikin sama extra virgin olive oil dari Filippo Berio. Dan nanti gue cerita ini apa. Keluarin dulu. Dan daun seladanya sudah disiapkan semuanya. Ini adalah baby cos. Nah, ini lokal ya, namanya si baby cos gitu ya. Boleh lihat nggak yang masih bulat ya? Kita mau kasih lihat nih pada pemirsa. Dan kebetulan juga kemarin pergi di Pasar Swalayan nemu ini aneka daun selada. Kebetulan buy one get one free. Jadinya saya beli banyak macam. So ini memang adalah makanan yang sehat banget. Ya, makanan sehat banget. Nah, ini dia bentuknya kayak gini nih. Ups. Nah, tuh. This is called baby cos. C-O-Z. Baby cos ya. Dia itu, kenapa saya pilihnya baby cos? Karena kita akan menggunakan dressing yang berat. Oke, apa itu dressing berat? Dressing berat itu kayak mayones, dia lebih tebel, lebih padat. Kita membutuhkan daun selada yang daunnya itu lebih kaku. Jadi cocok tuh misalnya pakai iceberg lettuce, cocok. Romaine. Nanti deh di YouTube channel saya akan ada ya satu episode ya tentang aneka macam daun selada tuh adanya apa aja di pasaran dan cocoknya dressingnya apa aja ya. So this is baby cos. Ini adalah ayam asap atau smoked chicken. Tapi smoked chickennya itu tidak beli, tapi nyolong. Enggak bercanda. Smoked chickennya bikin sendiri. Mau tahu gimana bikinnya? Gampang banget, tinggal cek aja di postingan YouTube channel saya itu. Akan ada bagaimana cara membuat ayam asap di rumah sendiri yang enak dan sedap. Gampang banget. Oke, so ayam asapnya kita potong tipis. So, ini juga bagian dada yang diasap supaya lebih sehat karena memang dada ayam itu lebih sedikit lemaknya atau hampir nyaris nggak, dikit banget. Oke, untuk daun baby cos segini mungkin kita perlu mayonesnya dua muncung ya, 2 muncung. Kemudian akan kita tambahkan teman saya lagi ini Filippo Berio extra virgin olive oil kurang lebih 1-2 sendok makan, ketambahin lagi. So 1, 2. Jadi olive oil ini bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah dan juga membantu untuk pencegahan dari obesitas. Dan ini juga bisa dikonsumsi untuk anak-anak juga boleh, apalagi untuk orang dewasa, semua umur boleh mengkonsumsi olive oil ini. So, gue tuh ada piring yang cakep banget loh, baru inget yang ini. Mau dong Pi? Nah, sudah. Yang ini itu keren banget ya piring gue. Anyway,
yang lagi mengontrol berat badan, mungkin mau agak sedikit diet, tapi juga mau dapat sehat dengan mengkonsumsi olive oil, bikin deh resep ini ya. Kita kasih si ayam asap smoked chickennya, homemade smoked chicken. Udah semua aja. Tambahan sedikit parmesan bubuk, juga sedikit merica bubuk. Aku sudah siapkan di sini. Ini adalah breadstick, tapi biasa kalau di Prancis namanya croutons. Crouton. Ini adalah roti sebenarnya yang sudah di grill. Bikinnya juga pakai si olive oil. By the way, olive oil ini bisa selain tadi ya untuk bikin salad dressing, ini bisa dipakai buat tumis, bisa numis-numis. Mau misalnya mau goreng, mau untuk saus marinasi ya, saus rendaman, untuk pasta juga bisa, atau untuk cocolan nih kayak begini nih. Ya walaupun ini juga udah diolesin sama olive oil sebelum dipiring, terus kita cocol dengan olive oil, terus dicampur deh pakai ini. Kalau ini adalah balsamico. Enak banget. Kalau restoran Italia biasanya tuh ada tuh di meja udah langsung disiapin. Dan terakhir, orang Italia biasa begini nih kalau masak. Extra virgin biasa jadi kucuran. Nah, kalau chef-chef sih biasa yang dilakukan adalah jempolnya ditaruh di botol, terus dikucur. Tapi pasti gue yakin kalau gue lakukan itu, terus netizen pada bilang gue jorok lah, apalah. Oke, fine. Takut juga keluar semuanya macam-macam, taruh aja kurang lebih 1 sendok makan. Kucur. So. Gue itu bisa ngabisin kalau salad nih segini sendiri. Gue mau kayak selebgram gitu loh, yang food blogger. Dan ini enak banget guys, yummy. Mesti bener-bener coba nih. Rasanya itu bergumul di mulut, ada asinnya, gurih, creamy, dan olive oilnya bener-bener menambah selera. Tapi bener itu gua nggak ini kan, enak banget. So guys, yang mau coba silakan dibikin. Ya udah, I'll see you next time ya.